Kamu salah makan apa? Tanyaku kepada Aga yang pagi-pagi begini dia mengalami muntah-muntah. Aga hanya menggelengkan kepalanya pelan. Tenaganya terkuras habis hanya untuk bolak-balik ke kamar mandi. Heran juga, dia biasanya jarang sakit. Sekalinya sakit malah begini. Ini pertama kali aku lihat Aga muntah-muntah. Ke rumah sakit aja gimana, Ga? Ucapku sambil memijat tengkuknya. Aku tidak tega melihat wajah Aga yang terlihat pucat. Gak usah, buat tidur bentar pasti sembuh. Aku berdecak pelan. Tidak begitu heran dengan Aga yang susah sekali untuk diajak ke rumah sakit. Dari dulu dia memang begitu. Sakit hanya mengandalkan nanti juga sembuh. Padahal aku juga perlu tahu kenapa dia sakit begini. Ya udah, istirahat aja. Gak usah kerja dulu. Kali ini harus nurut. Aga memang susah untuk melepas pekerjaannya. Workaholic banget hidup dia. Hari ini ada meeting penting, gak bisa ditinggal. Aga menjawab dengan suaranya yang terdengar serak. Mukanya pun sudah pucat. Nah kan, Aga memang susah untuk berhenti bekerja. Dari dulu dia memang sangat suka sekali dengan pekerjaan. Mana mau dia disuruh untuk berhenti. Termasuk keras kepala juga kan? Kali ini libur dulu, Ga. Lebih penting kesehatan kamu. Jangan keras kepala. Dibilangin istri sendiri kok gak nurut. Aga hanya menghela nafasnya. Mau tidak mau akhirnya ia mengangguk. Menuruti perintahku. Dan membantu menuntun Aga untuk berbaring lagi di ranjang. Mungkin dia kelelahan setelah bekerja tanpa henti. Sore saat akan membawa Aga ke rumah sakit, mama mertuaku tiba-tiba datang ke rumah. Beliau sedikit mengomel karena aku dan Aga jarang datang ke rumah. Ya gimana lagi, aku dan Aga sama-sama sibuknya. Baru saat Mama Wulan selesai mengomel, aku mengabarkan kalau Aga sedang sakit. Loh, sakit apa lah? Dasar ya anak itu. Pasti kerjaan aja yang diurusin, tanpa mikir badannya. Nah kan, Mama Wulan pasti akan lebih mengomel lagi. Muntah-muntah mah, sama kepalanya sedikit pusing. Rencananya aku mau bawa ke dokter buat periksa. Itu anak pasti kecapean kerja. Di mana dia sekarang? Mama mau marahin dulu. Oh ya, kamu panggil dokter keluarga kita aja. Jangan keluar lah. Nanti kamu kerepotan. Mama Wulan berbicara tanpa henti dan hanya menyuruh menelpon dokter keluarga. Sedangkan dia melangkah menuju kamar kita. Pasti Aga akan kena marah lagi dengan mama mertuaku itu. Biarin aja, siapa suruh kerja workaholic. Setelah selesai menelpon dokter yang dimaksud Mama Wulan, aku ikut menyusul ke atas. Tepatnya kamarku dan Aga, di mana tadi Aga sedang tidur. Dapat aku dengar sayup-sayup Mama Wulan sedang mengomel juga. Kamu gak kapok apa gak bolak-balik rumah sakit? Aku hanya bisa menahan senyumku ketika melihat Aga pasrah saja, mendengar petua mamanya. Ya, Aga mana tahu Ma bakalan sakit. Aga menjawab seadanya. Mama Wulan berdecak. Pasti kamu tetap maksain walaupun sakit gak dirasa. Udah Ma, Aga dari kemarin nurut kok sama Kayla. Aku terpaksa berbohong daripada menyaksikan Mama Wulan mengomel sepanjang hari. Akhirnya Mama Wulan mengerti juga dan berhenti berbicara lagi. Tak berselang lama, akhirnya dokter yang dipanggil datang juga. Langsung saja aku menyuruhnya untuk ke atas. Loh, Aga gak kenapa-kenapa ini? Mungkin ada di kamu lah. Aku sempat mengernyit dahi. Kok di aku? Kamu telah datang bulan? Dokter Dewi bertanya kepadaku. Saat itu juga aku membulatkan mataku. Aku sudah telah datang bulan. Artinya, aku... Dokter Dewi mendekat ke arahku dan tiba-tiba memeriksa tangan. Entah apa namanya itu. Selamat ya, kamu lagi hamil. Untuk lebih jelasnya, coba ke dokter kandungan. Ucap dokter Dewi yang mengejutkanku dan juga mama mertuaku yang berteriak kegirangan. Aku dan Aga masih saling menatap. Entah apa yang dipikirkan Aga. Aku takut dia tidak senang dengan berita ini dan menjadikan aku dan Aga seperti asing lagi. Lah, Mama bahagia banget. Gak nyangka bakal secepat ini. Kamu harus istirahat ya. Jangan kerja lagi. Mama Wulan masih heboh saja.
Sedangkan Aga aku lihat dia tersenyum menatapku. Aku harap dia bahagia dengan kabar ini. Setelah malam hari tiba, Mama Wulan akhirnya pamit pulang dan akan mengabarkan berita kehamilanku ke semua orang yang ada di rumah. Beliau terlihat sangat senang. Aku harap Aga juga demikian. Walaupun sedari tadi, aku sudah deg-degan apa tanggapan Aga. Iya, aku di sini, di kamar dengan Aga. Dia juga masih muntah-muntah setelah makan malam tadi. Makasihlah. Aku menoleh ke arahnya, dengan tatapan lurus memandanginya. Makasih, aku akan terus berusaha untuk menyayangi keluarga kecil kita nanti. Aga memegang tanganku pelan dan menarikku menuju ke pelukannya. Di dalam dekapannya, aku tersenyum bahagia. Semoga saja Aga serius dengan ucapannya. Kamu bahagia, Ga? Aku masih saja bertanya lagi, padahal sudah jelas ekspresi Aga menunjukkan segalanya. Sangat bahagia. Sepanjang malam itu, kita tidak hentinya berpelukan. Apakah ini awal kehidupanku dengan Aga akan semakin bahagia di tengah hadirnya anak kita nanti? Aga masih saja mengalami mual dan muntah, sehingga dia cuma bisa bekerja di rumah saja. Setelah itu aku juga memberitahu Wildan bahwa tidak bisa berangkat bekerja hari ini. Syukur saja dia mengerti. Enak juga punya bos seperti Wildan yang gampang mendapatkan izin. Tapi aku jadi kasihan dengan Aga. Aku yang hamil, tapi dia yang merasakan sakitnya. Pagi ini juga Mama Wulan mengabarkan jika Eyang Swastika juga akan berkunjung ke sini. Lumayan takut juga dia tidak akan menerima anakku ini. Tahu sajalah Eyang seperti apa terhadapku. Kamu juga masih ingin kerja? Tanya Eyang Swastika. Iya, saat ini aku tengah di meja makan dengan Mama Wulan dan Aga juga. Mereka pagi-pagi sudah datang saja, bahkan aku belum mandi. Jadi agak canggung dengan mereka, menantu macam apa yang jam segini masih kucel saja. Rencana mau resign, Eyang, jawabku pelan. Bagus, saya juga gak mau terjadi apa-apa dengan anaknya Aga nanti. Eyang, jangan mengekang Kayla. Aga yang sedari tadi dia membuka suara beratnya. Gak, aku gak ngerasa begitu kok. Lagian aku juga mau keluar, fokus sama kehamilanku nanti. Nah, itu istri kamu tahu gak? Aga hanya menghela nafas pelan, tidak banyak membantah. Ya udah, kita sarapan dulu, Eyang, Mah. Baru saja aku akan mengambilkan makanan untuk Aga. Dia sudah berlari lagi ke kamar mandi dan ya, dia muntah lagi. Itu tandanya Aga udah sayang banget sama kamu, lah. Kamu yang hamil, dia yang kerepotan. Mama Wulan tertawa pelan. Apa iya, Aga udah sesayang itu denganku? Seperti kebanyakan perempuan lain, aku tengah malam begini malah menginginkan sesuatu. Mana Aga tidur sangat lelap, aku jadi tidak tega membangunkannya. Tapi rasa ngidamku ini sangat kuat, aku gak bisa menahannya lagi. Kuguncang tubuh Aga pelan. Aga, bangun dulu, aku mau ngomong. Aga hanya menjawab dengan gumaman saja. Dia juga masih muntah-muntah. Tapi mau gimana lagi, aku merasakan ngidam. Kalau tidak dituruti anaknya akan ileran. Entah itu mitos atau fakta. Aga, bangun dulu, aku pengen es krim. Setelah berteriak tepat di depan wajahnya, akhirnya Aga bangun juga dengan muka bantalnya. Tengah malam gini makan es krim, lah. Nanti kamu sakit, ucap Aga yang seakan tidak memperbolehkanku. Ya mau gimana lagi, aku sangat pengen makan es krim hari ini juga. Gak mau nanti-nanti, keburu gak pengen lagi. Tapi aku mau sekarang, gak? Mungkin aku lagi ngidam, ucapku semelas mungkin, biar diturutin Aga. Aku cemberut kesal, kala Aga masih diam saja seolah mempertimbangkan apa aku boleh makan es krim atau tidak. Padahal ini yang mau juga anaknya, masa gak boleh dituruti? Ya udah, makan dikit aja ya. Aku mau beli dulu. Yes. Yang banyak ya, borong semua rasa. Nanti buat jaga-jaga kalau aku pengen lagi, gak? Ya. Aga hanya menjawab dengan deheman saja. Hati-hati, ucapku saat Aga akan membuka pintu kamar. Iya, aku masih tersenyum sampai Aga menutup pintu kamar kami. Sampai saat ini, perlakuan Aga malah semakin manis.
membuatku semakin jatuh cinta saja. Perlakuannya juga sejauh ini sangat berbeda dengan yang dulu. Aku berharap dia akan terus begini, bukan karena aku hamil saja. Setelah 30 menit berlalu, Aga datang membawa sekantung belanjaan dengan merek terkenal itu. Dia menghampiriku yang hampir saja terlelap tidur. Ini masih jam 2 malam, udaranya juga sangat dingin. Aku jadi ragu untuk memakan es krim. Ini, Aga mengulurkan es krim itu kepadaku. Enggak, kayaknya aku gak jadi makan es krim deh. Tiba-tiba jadi gak kepengen. Dingin juga, ujarku memelas. Entah mengapa aku jadi tidak ingin makan es krim. Aga sempat terdiam di sisi ranjang. Dia menatapku lama. Jangan-jangan Aga mau marah karena aku seperti mempermainkannya. Tapi kan aku udah gak kepengen, masa dipaksa? Besok aja aku mau makan es krim sama kamu, ucapku lagi setelah Aga tidak ada respon. Aga terlihat menggelengkan kepalanya sebentar. Setelah itu dia tersenyum tipis ke arahku. Ya udah, ayo tidur lagi, ujarnya sambil mengulurkan tangannya ke arahku. Aku menerimanya dengan senang hati. Dan ya, kita tidur berpelukan.